Selamat pagi semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kita berada. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang manajemen risiko, di mana tahap selanjutnya yang akan kita lakukan hari ini adalah mengenal identifikasi risiko. Di awal sudah kita lalui beberapa tahap, di antaranya ketika kita ingin melakukan manajemen risiko, tahap yang pertama adalah mengenal dulu. Apa itu risiko, apa itu manajemen risiko. Tahap itu sudah kita lewati, kemudian yang kedua, kita mengenal bahwa risiko itu adalah penyebab utamanya karena adanya uncertainty. Di mana uncertainty tadi kalau kita dekati ada 3. Uncertainty yang asalnya dari sisi ekonomik, kemudian dari sisi alam, dan dari sisi sumber daya manusia. Kemudian tahap yang berikutnya adalah ketika kita ingin mempelajari atau ingin mengenal lebih jauh bagaimana kita mengelola risiko yang ada di sebuah perusahaan, adalah kita harus mengetahui berbagai macam jenis risiko. Jenis risiko sudah kita pelajari juga di pertemuan sebelumnya, di mana di sana akhirnya kita mengetahui bahwa risiko itu ada beberapa jenis. Ada risiko murni, ada risiko spekulatif, kemudian ada risiko dinamis, ada risiko statis, kemudian juga ada risiko, di mana risiko itu adalah risiko yang sifatnya di sana adalah berubah. Nah, ketika kita sudah mengetahui berbagai macam jenis risiko tadi, sehingga kita akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu identifikasi risiko. Risiko fundamental, risiko apa itu yang kita lihat sebelumnya, risiko di antara 6 jenis tadi, itu nanti harus kita identifikasikan. Nah, apa sih identifikasi risiko itu? Ketika kita bicara identifikasi, berarti yang kita bicarakan di sana adalah mengenal mana-mana kegiatan perusahaan atau kegiatan yang ada di sebuah perusahaan itu yang akan memunculkan potensi kerugian yang paling besar. Nah, itu yang dikatakan di sini sebagai tahap identifikasi risiko. Jadi tahap di mana kita akan mengetahui mana sih tingkat risiko, tingkat kerugian yang paling besar yang akan dihadapi perusahaan dari semua tahap yang dilakukan perusahaan ketika bikin produk sampai dengan tahap di sana produk itu bisa sampai dengan konsumen. Tapi sebelumnya kita juga harus tahu bahwa perusahaan itu kita dekati dari 3 sisi. Kita harus tahu jenis perusahaan. Ada perusahaan jasa, ada perusahaan dagang, dan juga ada perusahaan manufaktur. Ketika perusahaan jasa di sana prosesnya adalah jasa yang telah tersedia atau telah disediakan kemudian dikelola untuk dijual ke masyarakat. Contohnya jasa pariwisata, contohnya jasa transportasi, contohnya di sana jasa yang berkaitan dengan perawatan ataupun jasa-jasa yang lainnya. Nah, itu semua adalah prosesnya ketika semua infrastruktur yang berkaitan dengan menghasilkan jasa nanti sudah tersedia, berarti jasa tersebut siap untuk dijual. Beda hanya ketika kita melihat perusahaan dagang. Di perusahaan dagang di sana ketika akan disampaikan ke konsumen, barangnya harus ada dulu. Dan barang yang ada itu tidak perlu perusahaan tersebut memproses. Baik itu yang dijual barang mentah, barang setengah jadi, maupun barang jadi. Perusahaan hanya membeli di sana wujudnya misalnya lombok merupakan komoditas bahan mentah yang akan distorkan ke berbagai macam rumah makan, distorkan ke UKM atau mungkin akan didistribusikan ke industri manufaktur, misalnya pembuatan sambal instan dan lain sebagainya. Nah, sehingga ketika di sana itu yang dijual lombok, berarti lombok itulah yang dikatakan di sana sebagai komoditas perusahaan dagang. Tapi ketika kita melihatnya dari sisi perusahaan manufaktur, lombok itu adalah bahan mentah untuk penghasil sambal yang sifatnya instan. Misalnya kita lihat di kemasan mie instan, pasti di sana kita temui adanya
bumbu, adanya lombok atau sambalnya, minyaknya, campuran-campuran yang lainnya. Nah, itulah yang kalau kita melihat akhirnya kita bisa tahu bahwa di sana itu rentetan daripada proses produksi antara perusahaan jasa, dagang dan manufaktur berbeda-beda. Nah, dari ketiganya yang berbeda itulah disinilah peran identifikasi risiko harus jeli. Karena harus memilahkan mana sih nanti yang akan dicari di proses mana. Misalnya kalau di jasa itu potensi kerugiannya adalah ketika kita sudah menyiapkan sejumlah jasa tapi di sana ada kondisi-kondisi yang sifatnya kalau kita lihat adalah di luar kendali. Misalnya jasa pariwisata sudah disediakan. Di sana ada berbagai macam tempat hiburan, di sana ada rumah makan, di sana ada tempat untuk istirahat, di mana di sana itu juga ada arena-arena bermain. Mungkin di sana tempat wisatanya adalah laut, tempat wisatanya danau dan lain sebagainya. Itu semua sudah terjadi. Tetapi di sana ada faktor-faktor yang kadang di luar kendali kita. Apa itu pandemi kemarin? Bagaimana kita melihat lokasi-lokasi wisata di sana akhirnya benar-benar tutup, akhirnya benar-benar tidak datangi oleh wisatawan. Tidak datangi karena adanya larangan orang untuk bepergian. Nah, itu ketika kita bicara jasa. Apakah ketika wisata tutup hanya tempat wisata saja yang nanti di sana akan rugi? Ternyata tidak. Jasa transportasi pun juga akhirnya berhenti sejenak. Kemudian jasa rumah makan yang kaitannya dengan transportasi tadi juga berhenti. Karena ketika ada perjalanan dari Solo misalnya ke Malang, berhenti di resto dulu. Restonya juga mau nggak mau di sana harus tutup dulu. Ketika pandemi banyak sekali bisnis-bisnis yang berhubungan langsung dengan masyarakat luas di sana sementara harus ditutup. Nah, itulah yang dikatakan di sini proses antar perusahaan sesuai dengan jenisnya tadi berbeda. Kalau perusahaan dagang misalnya di sana roti, beli roti ke pabrikan pembuat roti, sementara kita sebagai agen roti mendistribusikan roti-roti dari beberapa merek. Nah, di sana otomatis ketika kita sudah minta stok roti tadi, kita harus mempunyai tempat penyimpanan yang aman untuk roti tersebut. Gimana roti tersebut nanti ketika kita, sampai di konsumen tidak dalam keadaan rusak. Rusak itu kategorinya diantaranya berjamur. Rusak itu diantaranya kategorinya plastiknya sudah tidak rapat lagi, packingnya sudah tidak sesuai lagi. Mungkin di sana tempat untuk menyimpannya di sana itu sudah rusak dan lain sebagainya. Nah, artinya apa? Ketika kita berhadapan atau kita mengelola perusahaan kita adalah perusahaan dagang, berarti risiko yang akan dihadapi pun sudah berbeda dengan perusahaan jasa. Apalagi kalau kita bicara perusahaan manufaktur. Di perusahaan manufaktur semakin berbeda lagi karena di sana adanya proses dari bahan baku diolah menjadi barang setengah jadi sampai dengan menjadi barang jadi. Nah, ketika proses tadi itulah akan membawa kemungkinan kerugian potensial bagi perusahaan. Apakah ketika sudah jadi barang jadi tidak ada potensi kerugian? Ada. Bisa jadi nanti ketika barang sampai konsumen ternyata rusak, retur, kembalikan ke perusahaan harus ganti. Contohnya seperti itu. Nah, tahapan seperti itulah sebenarnya yang dikatakan sebagai observasi untuk melakukan identifikasi risiko. Jadi kita harus tahu dulu apa yang harus kita lakukan. Jangan sampai ketika kita akan melakukan identifikasi risiko kita tidak tahu proses pembuatan produk tersebut seperti apa. Sehingga di sini ketika kita bicara masalah identifikasi risiko berarti perusahaan intinya mencari tingkat risiko yang tertinggi yang akan dihadapi perusahaan. Intinya itu. Ketika perusahaan manufaktur berarti dia berhadapan dengan risiko ketika produk tersebut masih berwujud bahan mentah, barang jadi, setengah jadi, dan menjadi barang jadi. Ketika menjadi barang jadi pun risikonya tidak hanya berhenti ketika barang disimpan. Bisa jadi ketika sampai di konsumen rusak, dikembalikan, retur mengganti. Yang rusak tadi gimana? Nah, itu yang dikatakan di sana catat produk ya harus kembali ke perusahaan.
Perusahaan dagang juga demikian, perusahaan jasa juga demikian. Ketika produk sudah sampai ke konsumen, jasa layanannya sudah sampai ke konsumen, tapi konsumen komplain. Ketika di sana layanannya kelasnya masuk kelas eksekutif, tapi ternyata pesawatnya yang eksekutif rusak, konsumen diganti. Karena rusak, biar tepat waktu, pasti kalau delay lebih lama, konsumen nggak mau. Akhirnya digantikan ke kelas bisnis. Nah disitulah konsumen komplain, saya kepengennya eksekutif tapi kenapa jadi bisnis. Bisa juga dari bisnis dilarikan ke kelas ekonomi. Nah seperti itu yang dikatakan di sini bahwa kadang ada kerugian-kerugian potensial yang akan dihadapi ketika melakukan proses produksi. Nah ada kegiatan-kegiatan atau apapun yang akan terjadi selama kegiatan produksi itu dilakukan, baik itu perusahaan jasa, dagang atau manufaktur, disitulah yang harus kita kenali di sini. Siapa yang melakukan di sana? Oh ternyata di sana itu adalah karena karyawannya ceroboh, misalnya gitu. Nah sehingga kecerobohan karyawan karena melayani konsumen tadi itulah yang dikatakan di sini menimbulkan potensi kerugian paling tinggi. Jadi skalanya berbeda-beda. Ketika kita punya bisnis barbershop, potong rambut, kita harus punya tenaga-tenaga yang memang bisa motong rambut sesuai dengan model yang diinginkan konsumen atau model yang ditawarkan oleh barbershop kita. Ada gambar di sana barbershopnya, potongan rambutnya seperti A, B, C, D gitu. Tapi ternyata ketika ada konsumen datang minta seperti A, jadinya seperti C. Padahal rambut nggak bisa tumbuh. Kalau dari potongan yang ada kemudian minta digundul sampai bersih, selesai. Tapi yang diminta adalah potongannya tidak gundul bersih, tetapi di sana itu hanya separuh. Seperti potongan rambut yang untuk yang cowok-cowok saat ini sedang tren. Di sana kayak kepala batok gitu, bersih tapi atasnya masih. Tapi ternyata tukang cukur kita memahaminya di sana rambutnya harus bersih. Wah, disitulah terjadi komplain. Ini kok rambut saya jadi bersih kayak gini? Saya inginnya di sana di atasnya masih ada, seperti model yang ada di gambar itu, model 1. Nah, seperti itu karena kecerobohan karyawan. Nah, sehingga kemungkinan potensi kerugian yang akan dihadapi perusahaan itu harus kenali sejak dini. Sehingga ketika sudah berkali-kali karyawan berbuat kecerobohan seperti itu, ya harus segera adanya tindakan. Misalnya karyawan tersebut pertama dipanggil, diarahkan, dilatih kembali. Tapi ketika sudah dilatih, dipanggil, kemudian tahap-tahapnya sudah lewat sampai 10 kali, ya sudah. Berarti memang dia tidak bakat menjadi seorang potong rambut, seorang yang bisa merubah bentuk rambut orang lain. Nah, berarti dia tidak kompeten di situ. Nah, itu yang dikatakan di sini kita melakukan tahap awal identifikasi risiko. Nah, di sini ketika kita melakukan identifikasi risiko, langkah-langkahnya checklist itu tadi. Mana sih yang memiliki tingkat kerugian paling tinggi kayak gitu, di checklist, di data. Oh, ternyata ketika punya bisnis potong rambut, kerugian terbesarnya adalah ketika si pemotong rambutnya nanti tidak memiliki keahlian memotong rambut dengan model yang diharapkan oleh konsumen. Padahal model yang ditawarkan di situ ada 20 jenis. Tapi ternyata si pemotong rambut tadi, hairstylistnya di sana itu bukan hairstylist ya. Kalau hairstylist kan penata rambut, tapi kalau pemotong rambut memang dia khusus memotong rambut. Nah, ternyata dia hanya menguasai motong rambut satu jenis. Nah, disitulah yang menjadikan salah satu hal perusahaan kita nanti bisa rugi karena tidak sesuai dengan yang ditawarkan. Nah, sehingga kerugian apapun yang akan dihadapi perusahaan itu dituliskan apa saja. Kemudian yang kedua juga pendekatannya secara sistematik, urut. Artinya sistematik di sana adalah urut. Kemudian siapa pihak yang bisa melakukan pendataan tersebut. Nah, pendataan itu bisa dilakukan oleh pihak internal, bisa dilakukan oleh pihak eksternal. Siapakah pihak internalnya? Pihak internalnya di sana adalah SPI, sistem pengendali internal. Nah, di sana itu harus ada siapa ya
Nah, ketika di sana itu sudah ada atau memang di sana ada khusus yang menangani manajemen risiko. Atau kalau dari eksternal itu adalah bekerja sama dengan perusahaan asuransi. Nah, dari perusahaan asuransilah nanti akan dilihat di mana tingkat kerugian-kerugian yang akan dihadapi perusahaan, di list gitu. Nah, perusahaan asuransi itu wadahnya ada banyak, ada perusahaan asuransi sendiri, ada badan pemeriksa akuntansi asuransi, juga ada asosiasi manajemen Amerika, karena risiko itu awalnya dipelajari di negara Amerika. Kemudian juga ada ikatan manajemen risiko dan asuransi. Kemudian apa sih kerugian-kerugian yang bisa di handle atau di cover oleh perusahaan asuransi? Di sini ada 3 hal utama, yaitu kerugian yang asalnya dari pemilik itu sendiri. Jadi kerugian hak milik. Perusahaan ini punya apa saja? Nah, dari perusahaan ini punya apa saja, kemudian didata, dibayarkan preminya, sehingga ketika nanti ada musibah sesuai dengan kesepakatan, kebakaran, kemudian kebakaran terjadi, dilaporkan ke perusahaan asuransi melakukan cek forensik, di mana di sana ceknya itu adalah melihat di lapangan benar nggak ini kebakaran asli atau kebakaran yang diada-adakan. Nah, dari sanalah baru diputuskan oleh perusahaan asuransi mengganti sejumlah kerugian yang memang harusnya menjadi hak dari nasabah. Nah, itu yang dikatakan kerugian hak milik. Tapi kemudian juga ada kewajiban mengganti kerugian orang lain. Ini yang mana? Ini adalah jika ada sebuah perusahaan mengasuransikan kebakaran, dan ternyata kebakaran itu tidak hanya melahap sejumlah gedung, tapi di sana juga melahap aset-aset karyawannya. Contohnya karyawan ke kantor naik motor, karyawan ke kantor naik mobil. Nah, karyawan ke kantor naik sepeda angin. Nah, apa yang dikendarainya itu ternyata terbakar ketika terjadi kebakaran, sehingga akhirnya karena di sana ada kebakaran itu, akhirnya perusahaan asuransi juga harus ikut mengganti, karena di dalam kesepakatan polis yang diganti klausulnya di sana adalah salah satunya adalah aset yang dimiliki oleh karyawan. Kemudian yang terakhir di sana adalah kerugian personalia. Jadi ketika perusahaan itu menghadapi musibah, ternyata ada orangnya, ada karyawannya yang di sana itu ikut celaka karena adanya musibah tersebut, berarti nanti perusahaan asuransi harus membayarkan kerugian yang diderita oleh karyawan. Nah, 3 klasifikasi itu dengan syarat terjadi karena tidak disengaja. Selama disengaja tidak bisa digantikan kerugiannya. Kemudian ketika kita akan melakukan pendataan untuk berbagai macam kemungkinan kerugian potensial yang akan dihadapi perusahaan, banyak cara yang bisa digunakan. Yang pertama adalah kuesioner. Ada kuesioner dulu. Kuesionernya dibagikan. Nah, kuesioner itu bisa ditanyakan secara lisan, bisa dikasih dalam bentuk soal atau di berbagai macam pertanyaan yang nanti bisa dibaca dan diisi. Kemudian metode laporan keuangan. Laporan keuangan itu kenapa bisa dijadikan alat untuk melakukan identifikasi risiko? Karena dari laporan keuangan akan terindikasi perusahaan sehat atau tidak sehat. Nah, ketika sehat, perusahaan akan melakukan kegiatan produksi dengan misalnya pengajuan utang ke bank. Akan dilihat di sana, oh ini liquid, solvable, rendable, oke dilanjutkan. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah menggunakan metode peta aliran. Peta aliran di sini maksudnya adalah aliran produksi perusahaan itu dari A sampai dengan Z, dari awal sampai akhir itu seperti apa. Nah, ketika prosesnya itu sudah kita ketahui, dari sanalah kita bisa melihat mana yang bakal memunculkan kerugian potensial. Kemudian yang berikutnya adalah dengan proyek inspeksi, jadi inspeksi langsung pada proyek, langsung mendatangi proyek yang sedang dilakukan. Perusahaannya adalah kontraktor sedang mendapatkan tender mengerjakan jalan raya. Nah, ketika jalan raya dikerjakan itu dari pihak tadi bisa internal bisa eksternal mendatangi
ada kendala apa di sana segera disolusikan sehingga nanti kemungkinan kerugian potensial bisa diminimalisasi. Kemudian yang berikutnya juga bisa melakukan setelah inspeksi ke proyek secara langsung, di sana juga bisa dengan interaksi ke masing-masing bagian di perusahaan. Jadi mereka saling ditanya, ini gimana sih jalannya ini? Kenapa kok ini tidak bisa segera selesai? Oh ternyata karena memang kontur tanah yang ada di situ tidak gampang untuk dilapisi aspal karena setiap saat tanah di sana labil bergerak. Nah seperti itu. Jadi kita harus tahu penyebabnya juga. Kemudian juga berdasarkan catatan statistik. Yang dimaksudkan catatan statistik di sini adalah data-data yang telah dihimpun perusahaan di mana data itu menunjukkan angka. Angka-angkanya jelas. Angka-angkanya adalah angka kalau tidak menunjukkan keuntungan ya menunjukkan kerugian. Nah, ketika rugi itu dicari penyebabnya. Kemudian yang terakhir, bisnis tidak bisa lepas dari faktor lingkungan. Jadi ketika kita melakukan identifikasi risiko, ada ruginya itu karena perusahaan tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan atau memang lingkungannya yang tidak bisa diajak beradaptasi. Nah, disitulah kita harus tahu lebih detail bagaimana kondisi lingkungan di seputaran perusahaan kita. Karena di sanalah yang akan menjadi pemasok bahan baku, pemasok tenaga kerja, pemasok berbagai macam hal yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan kita. Demikian materi kita hari ini untuk identifikasi risiko. Pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan kemudian. Terima kasih. Assalamualaikum.